Lavo Ferdinandes dari tim peneliti. Oke, ulang Lip. Oke, Helmi Lavo Ferdinandes dari peneliti The Indonesian Institute. Terima kasih udah bergabung Helmi di program YouTube Suara Setara. Nama kontennya itu Suara Aktivis. Jadi mungkin sedikit prolog. Suara Aktivis ini ya program YouTube atau konten YouTube yang cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi ini ibaratnya ngobrol soal hal-hal yang berbaur dengan aktivisme, terutama yang berkaitan dengan anak muda. Karena latar belakangnya simpel aja sebenarnya. Karena kalau kita berkaca ke beberapa tahun ke belakang, itu kan lagi ramai banget soal banyaknya bentuk-bentuk atau jenis-jenis kerjaan baru gitu. Dan itu kan umumnya menyasar kepada anak muda gitu. Sehingga pada titik itu agak kita comparekan dengan situasi sosial politik sekarang. Jadi banyaknya masih adanya anak muda yang berkecimpung di dunia aktivisme, apakah itu di NGO atau di ormas segala macam lah. Nah, kayak sama aja dalam konteks mahasiswa itu jadi penting gitu. Nah, sehingga konten ini ingin mengobrol mengapa itu menjadi jalan ninja anak muda itu. Nah ini ya program baru, semoga umurnya panjang lah karena agak susah juga kalau untuk konsisten gitu. Jadi Hemi ini teman-teman kawan setara kita udah kenal lama karena kita berasal dari kampus yang sama, kampus Hijau Andalas. Meskipun berbeda jurusan, saya jurusan politik, Hemi ini jurusan ilmu hukum dan sekarang berkecimpung di dunia NGO meskipun beda tapi tetap di satu gerakan gitu. Nanti sedikit Hemi untuk prolognya. Mungkin bisa Hemi mulai prolog dengan perkenalan diri Hemi kenapa dan tujuannya kenapa memilih untuk meneruskan gerakan mahasiswanya sampai kepada NGO. Oke, terima kasih Bung Ihsan. Perkenalkan kawan-kawan setara, sekali lagi saya Hemi Lavo Ferdinandes. Bisa dipanggil Hemi, Lavo, Febri, terserah. Bang juga biasanya Bang. Saya saat ini beraktivitas sebagai peneliti bidang hukum di The Indonesian Institute. Jadi sedikit gambaran ya, apa itu Indonesian Institute. Itu kami merupakan lembaga yang melakukan kajian terhadap kebijakan publik. Jadi itu tidak cuma berbicara soal hukum saja, tetapi kita ada peneliti politik, peneliti ekonomi, dan peneliti sosial gitu. Dan kita lebih kepada bagaimana mengeluarkan hasil riset ketimbang melakukan advokasi yang seperti pendampingan ataupun turun langsung pada masyarakat sebenarnya. Dan alasan kenapa memutuskan untuk mengambil jalan, kita sebut saja jalan aktivisme ya Bung ya. Jalan aktivisme mungkin karena apa ya, seperti sudah disebut menemukan juga belum, tapi ini jalan yang setidaknya bisa dilewati untuk mencapai ke hal yang sebenarnya saya inginkan gitu. Dan juga seperti prolog yang disampaikan oleh Bung Ihsan tadi, juga ada dampak yang secara langsung diberikan oleh kampus dan dinamikanya kepada saya, sehingga ini jalan sebagai seorang researcher di NGO, ini jalan yang saya ambil. Kira-kira proses seperti apa yang Hemi alami di kampus sehingga Hemi memilih jalur aktivisme ini untuk pasca kuliah? Jadi gini, waktu saya tamat sekolah, ketika saya SMA, saya tidak pernah kepikiran untuk menjadi seorang mahasiswa. Okay. Saya pengen menjadi seorang aparat penegak hukum kan, tamat SMA. Ceritanya kayak gitu. Terus tidak lulus, lalu kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum. Setelah itu baru ke-influence tuh, ketemu sama Bung Ihsan, ketemu sama kawan-kawan dinamika di kampus yang akhirnya secara langsung itu membuat saya ada satu titik yang membuat saya mengatakan bahwa sepertinya kuliah nggak bisa cuma di dalam kelas saja gitu.
dalam kelas penting, tetapi sepertinya banyak hal yang akan kita dapatkan, banyak hal yang lebih akan mengubah kita untuk baik itu kepada kepribadian hingga bagaimana cara perspektif kita dalam melihat sesuatu gitu. Nah ini karena menarik gini, jadi kita itu setara atau saya itu beberapa waktu kebelakang kan juga udah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman aktivis muda juga membahas hal-hal seperti ini. Karena mereka itu sama seperti yang Henny bilang tadi, mereka itu punya satu trigger yang membuat mereka itu oke, ini jalan saya untuk tetap di dunia NGO gitu. Misalnya salah satu teman itu ada yang triggernya itu ketika dia terlibat langsung dalam advokasi di Bali gitu. Nah itu triggernya karena banyak pengalaman-pengalaman yang membuatnya apakah itu tersentuh hatinya atau ya nguranginya untuk terus bergerak membela itu ada gitu, muncul di situ. Nah kalau Hemi spesifiknya apa? Turning point-nya Hemi, oke karena kan sebelumnya SMA tadi pas ke SMA nggak kuliah misalnya, terus ketika SMA ada satu hal yang membuat Hemi tetap di sini. Nah itu apa satu hal itu kira-kira? Kalau boleh agak lupa sih, tapi ini yang masih paling diingat sih waktu itu tahun 2 kuliah. Buat disclaimer buat kawan-kawan semua, ada sebuah organisasi kampus di internal kampus ya. Salah satu, boleh disebut bang namanya, asik boleh lah ya. Boleh lah. Jadi namanya UKM Pengenalan Hukum dan Politik, kami juga melakukan advokasi waktu itu. Jadi waktu itu saya ceritanya anggota mudanya Bang Ihsan, Bung Ihsan waktu itu. Jadi anggota muda. Terus kita melakukan advokasi terhadap waktu itu UKT gitu. Ingat nggak? Advokasi UKT gitu. Advokasi UKT, habis itu seingat saya itu ada mahasiswa baru yang terancam tidak bisa lanjut kuliah gara-gara dia nggak ada uang buat bayar UKT. Terus waktu itu uang UKT itu uang kuliah tunggal ya, dia kuliah. Dan waktu itu dia nangis, dia orang di luar dari Sumatera Barat, datang itu udah sama uang terakhir gitu, mau balik pun nggak tahu karena dia mikirnya dari sekolahnya itu dapat beasiswa lah, beasiswa pendidikan. Nah seperti apa ya? Seperti melihat kita walaupun kita bukan termasuk dalam keluarga oligarki, tapi setidaknya kita punya privilege loh. Kita punya privilege. Kita bisa berkuliah, bisa dapat pendidikan, dan mungkin tidak seperti kawan itu yang untuk mendaftar pun harus dapat kesulitan. Mungkin kalau boleh diingat-ingat itu yang paling bikin saya kayaknya yang kayak gini nih yang harus yang harus diubah gitu. Waktu itu kebijakan kampus mengatakan bahwa dia tidak terdaftar gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kampus dapat mengubah kebijakannya yang strict itu gitu, yang minimal memberikan kompensasi. Mungkin hal-hal itu yang membuat saya akhirnya tertarik dan melanjutkan di The Indonesian Institute. Nah ini mungkin saya ingin sedikit perbandingan karena kan Hemi dulu di kampus juga terlibat dalam isu-isu gerakan mahasiswa dan sekarang juga gitu. Lebih tepatnya kalau sekarang itu di elemen masyarakat sipilnya gitu. Nah kira-kira apa yang membedakan dua model gerakan ini, Hemi? Yang membedakan gaya bergerak sih, Bung. Atau yang menariknya yang Hemi alami gitu. Kalau misalnya kita bandingin waktu mahasiswa dulu, karena faktor usia, buat banyak pemikiran tidak terlalu matang, lalu kemudian terlalu impulsif gitu dalam melakukan sebuah advokasi, lalu mungkin itu juga menjadi sebuah kekuatan, tapi kadang-kala itu yang sebenarnya bisa jadi membuat gerakan kita dan kawan-kawan mahasiswa waktu itu tidak berjalan dengan simultan dan berkelanjutan karena kita terlalu menggebu-gebu tanpa ada perencanaan yang matang. Tetapi ketika kita sudah di NGO mungkin yang harus disadari pertama, kita tidak akan bisa
seekspresif waktu mahasiswa. Kita dituntut untuk bagaimana merancang sebuah advokasi gerakan yang itu terhitung, kalkulasinya dan cara bergeraknya itu bisa diperhitungkan gitu. Ketika kita memulai advokasi, capaian kita itu udah jelas dan cara untuk mencapai itu pun dengan perhitungan dan step by stepnya itu sudah dibuat dengan matang. Tetapi mungkin ketika mahasiswa kita terlalu banyak improvisasi, yang akhirnya membuat kadangkala gerakan mati terhenti sejenak gitu. Dan lagi gini, satu lagi mungkin keterbatasan waktu ya. Kalau ketika mahasiswa kita dibatasi oleh waktu kuliah, yang sebenarnya kalaupun misalnya kita tidak membatasi diri sendiri dengan kuliah selama 3,5 tahun hingga 4 tahun, kampus membatasi kita cuma boleh kuliah 7 tahun. Sedangkan kalau di aktivisme di NGO, atau think tank, kita dibatasi oleh realita. Dan tahun program ya. Dan tahun program, kita dibatasi soal itu. Bagaimana kita? Nah, itu juga bagian plus minus juga ya sebenarnya, karena ya memang pada dasarnya kalau kita melihat konteks kuliah dulu, ya batasan umur gerakan bagi kita yang terlibat itu ya dilematis juga gitu, karena ya itu banyak perdebatan lah. Tapi poinnya gini, menurut Hemi ada pengaruhnya nggak ketika mahasiswa itu terlibat gerakan aktivisme, nah ketika pasca kuliah itu, ketika dia lanjut ke dunia aktivisme yang masyarakat sipil, NGO, ormas segala macam, itu ada pengaruhnya nggak? Atau jangan-jangan misalnya, karena kan juga ada barangkali ya teman-teman yang ketika kuliah dulu dia fokus kepada hanya kuliahnya, karena pasca kuliah dia terjun ke dunia gerakan masyarakat sipil misalnya ya. Itu kira-kira gimana pandangannya? Saya melihatnya kayak gini. Jadi sebenarnya menjadi nilai tambah bagi kawan-kawan yang sudah aktif di gerakan mahasiswa, karena setidaknya kalau dalam gerakan mahasiswa pasti secara langsung akan berinteraksi dengan ormas, NGO, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya gitu. Sementara untuk kawan-kawan yang mungkin tidak terlalu aktif dalam gerakan-gerakan mahasiswa, ketika mereka memutuskan untuk masuk ke NGO, itu seperti memulai untuk merangkai yang baru. Walaupun itu bukan sesuatu yang mustahil, itu sangat realistis sekali untuk melakukan hal itu. Tetapi kalau misalnya sudah terlibat aktif dari mahasiswa, ini paling minimal, ikut diskusi yang diadakan oleh kelompok-kelompok mahasiswa. Lalu kemudian dari diskusi kelompok mahasiswa itu biasanya bergeser ke kelompok masyarakat sipil yang membahas isu yang lebih dekat gitu. Itu akan sangat membantu. Soalnya kalau kawan-kawan sulit rasanya untuk berlama-lama berbicara, mendengarkan orang lain, itu sih kesulitan yang paling susah untuk diatasi kalau mau masuk NGO. Ngomong-ngomong, Hemi masih baca buku nggak di NGO? Karena kan kalau ketika kuliah dulu ya kita kan berlomba-lomba baca buku dari filsafat sampai entah buku konspirasi misalnya ya. Tapi kalau di NGO kan kita setiap hari berhadapan dengan kasusnya langsung gitu. Jadi ya mungkin saya pribadi pun juga udah mulai jarang baca buku gitu, karena setiap hari berhadapan dengan berbagai kasus. Tapi itu ya nggak patut dicontoh juga. Kalau Hemi gimana? Gini, kalau baca buku kebetulan kan kalau kami di The Indonesian Institute emang biasanya itu riset gitu, dan kita punya publikasi bulanan namanya Baca Indonesia. Secara tidak langsung kita dituntut buat tetap baca buku, buat tetap cari bahan riset dan yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk kayak monoton ya hidup sebagai peneliti, kerjanya cuma baca buku serius, obrolannya juga serius. Ya kita imbangi baca novel, baca komik kan. Jadi kalau buku baca, tapi dulu saya paling ingat kerasanya sekarang setelah kuliah itu gini Bung. Waktu saya kuliah dulu, saya itu kayak, baca buku yang, kasih buku-buku berat ke saya, biar saya baca gitu kan. Ngerti itu urusan belakangan, yang penting baca dulu.
dari spektrum paling kiri ke spektrum paling kanan baca semua kita pokoknya kita kumpulin dulu gitu. Tapi kayak apa ya, dulu mungkin emang masanya waktu kuliah kita bisa menempa diri sekeras itu, tapi pas setelah kerja ini saya paling kerasa kayak gini. Sebelum saya kuliah saya paling suka itu baca komik, baca novel yang ringan lah gitu. Pas kuliah itu vakum sama sekali, nggak ada sama sekali. Yang saya baca buku itu buku-buku yang bagi orang tuh, baca buku ini buku bacaan aktivis kan kayak gitu kan, godaannya waktu itu. Baca lah kan. Tapi setelah kerja ternyata kita butuh untuk sedikit menenangkan isi kepala kita. Ya, baca komik ya nggak kurang. Tapi padahal komik-komik itu atau anime itu ya juga berbau politik hukum juga sebenarnya gitu. Jadi kita juga membaca komik yang sebenarnya ceritanya berat gitu. Tahu nggak? Mungkin buat kawan-kawan di NGO dan baca komik kayak kami ini, kadang waktu baca komik itu kayak dia arahnya ke sini, referensinya ke sini gitu kan, ke peristiwa ini. Secara tidak sadar malah kita yang kayak gitu kan. Kita mikir lagi, ini One Piece anarko nih, anarkisme gitu, kebebasan gitu, melawan pemerintah dunia gitu kan. Sampai ada kelompok revolusinya, ada kelompok yang berbasis keadilannya, berbagai macam perspektif keadilan, kebebasan, itu mikir lagi jadinya. Mungkin buat banyak orang nggak kayak baca anak-anak gitu, tapi kalau dibaca dalam-dalam itu betul. Kayak replika kenyataan gitu. Kadang kan juga mikir kita kan, ini pembuat komik ini itu udah baca banyak berapa buku gitu. Karena kan setiap fase, setiap tahapannya itu beda cerita, apalagi tokoh-tokoh dalam anime mereka itu punya background masing-masing. Itu gokil sih, karena kita yang terbiasa memikirkan hal-hal yang lebih rinci juga ke-trigger, terstimulus untuk memikirkan hal seperti itu juga gitu. Dan itu gokil sih sebenarnya. Sebenarnya gokil. Kalau ngobrol-ngobrol soal anime bisa sejam 2 jam selesai ini kita bahas. Tapi balik lagi kalau baca buku. Sekarang baca komik apa? Banyak, jangan tanya banyak. Saya lagi banyak baca komik sekarang. 5 aja, 5 yang terbaik aja. 5 komik. Iya, 5 komik. 5 aja. 5 komik atau 5 buku? Komik aja nih. Komik aja ya biar santai. Soalnya kalau buku masa saya mau bilang buku metode penelitian hukum lagi kan. Itu saya sekarang lagi tesis. Buku metode, jadi yang lebih santai lah. Soalnya gini, nggak semua komik itu yang kayak Doraemon, Shinchan seperti kawan-kawan yang banyak pikirin gitu. Kalau kita bicara soal aktivisme, itu saya bacanya One Piece ya, jelas gitu kan. Habis itu sekarang juga lagi baca yang ngikutin banget ya, soal My Hero Academia. My Hero Academia. Terus apa ya? Dimensional Valkyrie. Baca dong. Tapi saya nggak mau nyebut itu sih. Ntar orang bilang, wah ini kelompok-kelompok reaksioner kan yang tahu kita baca Record of Ragnarok, ntar pada kaget gitu. Record of Ragnarok. Habis itu ada judulnya itu Good Night Pun Pun, yang menurut saya itu bagus banget, yang bicara soal kebanyakan anak Jaksel ya, mental health. Wah. bicara soal mental health, dan sebenarnya itu lebih kepada bukan bacaan yang bisa cuma sekedar bacaan, tapi terlalu dalam kalau misalnya cuma dimasukin dalam strata komik biasa gitu. Habis itu juga saya lagi baca lupa saya judulnya. Yang sekarang lagi saya yang nggak saya baca Bang, serius. Enggak, maksudnya ini kemarin baru rilis yang videonya gitu, yang Attack on Titan.
Ya itu juga, tapi Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer bagus. Tapi ada Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Ya itu sih kebanyakan, tapi Attack on Titan juga gila sih bicara soal perang, dampak buruk perang gitu. Menjadi antagonis untuk seluruh dunia, mengorbankan diri untuk perdamaian. Itu kan kerja-kerja aktivisme sebenarnya yang dilakukan oleh karakter utamanya kan. Gokil. Sorry, saya spoiler ending, tapi tapi itu kan kerja kayak mempertanyakan kenapa sih harus ada perang gitu kan? Kenapa sih harus ada orang lain yang terluka karena perang? Diskriminasi di sana gitu. Bicara diskriminasi, bicara soal perang yang nggak bakal pernah putus gitu. Ceritanya mau memutus peperangan, tapi akhirnya perang itu tetap berlanjut dan menghancurkan dunia lagi. Dan sebenarnya kan itu realita yang kita hadapi sehari-hari gitu. Kita pengen hapuskan perang, nggak usah ada perang gitu. Tapi akhirnya selagi manusia itu masih penuh dengan ego, mereka masih tetap bakalan perang. Dan menariknya gini kan, karena kita sekian waktu itu melihat langsung fenomena sosial politik di negara kita. Nah, ketika melihat anime tertentu yang juga berkaitan dengan negara-negara, maka akan ini negaranya begini ya, ini kok begini negaranya. Misalnya kasus One Piece misalnya. Jangan-jangan di negara ini ada Gorosei-nya gitu. Elit global bahasanya Pak, elit global. Ya ini dalam spektrum negara aja gitu. Jangan-jangan ada Gorosei-nya atau ada Gorosei, ada Im-samanya lagi gitu. Terus jadi liar gitu. Jadi liar dan gak mungkin dong referensinya itu dikarang-karang dan bisa sebenarnya kebagusan itu bisa relate sama kita gitu dan tidak mengenal usia. Jadi ya kayak gitu sih kalau baca-bacaan. Soalnya kalau mau baca lagi buku-buku kayak Madilog, kayak buku-bukunya apa itu kayak untuk saat ini ya, ketika udah kerja yang sehari-hari udah dikejar deadline penelitian, deadline tulisan, malam mau baca buku berat lagi kayaknya bisa, tapi harus di pelan-pelan lah, nggak bisa langsung baca gitu. Kalau waktu mahasiswa ada buku baru, besok diskusi apa, itu baca buku sampai 3-4 buku kan, biar ketika diskusi kita argumentatif gitu. Semua nama ahli disebut, semua teori, semua pemikiran disebut. Waduh, itu masa-masa indah. Masa-masa indah yang bikin kita kayak sekarang, kok suka ya saya ngutip-ngutip nama orang dulu gitu. Sekarang saya jujur, saya pribadi jujur. Baik itu di dalam tulisan maupun ketika berbicara, saya perhatikan saya jadi jarang mengutip orang lain gitu. Saya nggak tahu mengapa, mungkin kayak pengen ngutip tapi akhirnya karena ketika kita udah di umur sekarang ya, kita mencoba untuk cari referensi sebanyak mungkin. Dan ketika kita nyebut si ini, beberapa poin kita lebih, misalnya kita mengutip si A, dan di beberapa poin kita lebih sepakat sama si B gitu. Jadi mending kita ambil intisarinya aja deh gitu. Kita sarikan sendiri untuk menyampaikannya. Itu yang paling kerasa sekarang. Tapi kalau waktu mahasiswa dulu kan keluar semua nama-nama itu waktu diskusi. Atau jangan-jangan sekarang Hemi yang banyak dikutip orang kan. Aduh. Hemi Lafo itu begini soal data pribadi itu gitu. Aduh, belum dan nggak mungkin belum itu. Belum, masih banyak yang credible buat bicara soal itu dan dikutip gitu. Ngomong sekarang Hemi masih nulis nggak? Nulis masih nulis. Nah, jadi teman-teman kita itu dari mahasiswa itu ada di circle yang semuanya itu hobi nulis. sampai dulu itu tahun ya 2015, 16, 17 lah ya. Hari ini misalnya saya, besok Hemi, besok si A, si B, si C gitu. Itu ada di circle yang sama. Itu masa-masa terproduktif itu bagi saya. Masa-masa terproduktif gitu. Jadi di media itu bisa kayak obat 3 kali seminggu gitu. Itu gokil sih. Dan itu membantu perekonomian mahasiswa sih, honor menulis di koran.
bantu-bantu bikin skripsi, kan ngeprint skripsi, aduh ampun. Tapi Bung, ini kalau terbit nasional, aduh. Duh, Bung Ihsan yang dicari-cari sama wartawan Kompas bicara soal militer. Jadi dia masih mahasiswa gitu. Emang masa-masa menyenangkan. Tapi nggak tahu deh. Menurut Bung Ihsan sendiri, jadi saya nanya ini. Menurut Bung Ihsan sendiri, itu kawan-kawan sekarang itu masih bergairah tidak sih untuk dalam apa ya? Menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan artikel opini ya, bukan tweet Twitter atau caption Instagram. Karena kalau saya begini, jadi ada yang saya sadari itu menjelang tamat gitu. Jadi kan kalau saya pribadi, saya itu menulis kayak bukan cara menulis ya, tapi roadmap saya menulis itu kayak segitiga terbalik gitu. Jadi dari yang saya nulis semua kasus dulu awal-awal ya, kasus apapun tulis. Semua menulis seperti itu. Iya, jadi menjelang tamat, nah itu saya mulai spesifik kepada isu yang akan saya perdalami gitu sebagai ahli misalnya. Nah teman-teman sekarang kayaknya jarang yang sampai ke tahap itu. Gitu. Misalnya ya kita punya beberapa nama junior lah yang mereka itu hobi menulis, tapi kita tidak menemukan spesifikasinya apa gitu. Nah sehingga mereka nggak punya, ya udah gitu, selesai gitu, nggak ada target jadinya. Nah apalagi kan beruntungnya kita yang hobi menulis sejak kuliah, bahkan mulai punya spesifikasi isu masing-masing. Pasca kuliah pertama di NGO itu kan sangat berguna gitu. Baik spesifikasi ilmunya, dan yang paling penting kemampuan nulisnya. Nah itu yang paling penting itu. Karena kita bisa nulis dalam kondisi apapun kan, meskipun sedang sibuk, tapi bahkan di tengah sibuknya deadline, saya pun kalau nggak nulis seminggu itu nggak nulis dan nggak terbit itu beban pikiran itu. Sakau. Pokoknya harus nulis terbit. Nah, tapi ambisius ya. Kalau saya boleh Bung, saya sepakat dengan hal itu gitu. Kawan-kawan kita sulit untuk menentukan spesifikasinya, apalagi kalau masih mahasiswa. Ketika misalnya setelah pasca kampus lalu kemudian masuk ke dunia kerja dan bukan di NGO, mungkin juga tidak aktif menulis gitu. Tapi menurut saya kenapa hal itu bisa terjadi, bisa jadi kawan-kawan ini terlalu banyak terinfluence atau mendapatkan informasi dari internet ya. Ada isu ini komentari, ada isu ini dikomentari gitu. Jadi kebiasaan mengomentari di sosial media jadi kebawa ke dunia kesehari-hariannya, sehingga pun dia bingung gitu. Bahas soal ini saya bisa ngomongin, soal ini saya bisa ngomongin gitu. Jadi semuanya bisa jadi komentator, jadi sulit untuk menentukan spesifikasi. Nah itu kan, jadi apa ya, saya nggak tahu ya, mungkin kalau saya pribadi pun niat untuk memilih spesifikasi itu memang karena pribadi gitu, jadi bukan karena circle kita. Nah kan kalau kita amati teman-teman kita yang semasa itu juga gitu, mereka menemukan spesifikasinya ya karena pribadi juga gitu, karena mereka suka di isu ini, kemudian ingin memperdalam gitu. Nah barangkali itu yang sekarang nggak muncul gitu. Atau misalnya kalau beberapa junior-junior yang cerita itu, mereka malah nggak percaya diri misalnya. Tapi maksudnya nggak percaya diri untuk disebut fokus pada isu tertentu. Gitu. Atau yang paling fatal, yang paling merepotkan itu ketika ya untuk apa dong saya punya fokus isu, tapi padahal saya pasca kuliah belum tentu ada di dunia yang arahnya ke situ. Nah itu yang sulit itu di situ. Bener sih. Kalau misalnya, tapi saya juga punya teman yang waktu kuliah dia itu udah punya spesifikasi isu. Walaupun nggak terlalu spesifik ya isunya isu hukum. Tapi sekarang dia kerja sebagai seorang ASN di kementerian, kepake kok ilmunya, dia nulis terus kok gitu. Oh, I see. Ya, tahu. Walaupun dia seorang ASN, tapi dia tetap nulis dan sesuai dengan bidang keilmuan dan spesifikasinya dulu itu. Jadi
eh Itu keren itu keren. Tergantung individu sih menurut saya, Bung. Bagaimana orang bisa nentuin spesifikasi itu. Dulu Hemi itu enggak berapa artikel yang ditulis ketika mahasiswa yang terbit aja. Aduh, nggak dihitung, Mas. Sumpah, saya nggak gitu. 50, 100, di atas 50, di atas 100, atau di bawah 50, di bawah 100, atau 200, itu aja. Nggak, 50 mah nggak nyampe. Serius, 50 nggak nyampe. Pokoknya, waduh, saya lupa juga. Soalnya saya semua tulisan saya pertama kali keluar itu, saya mulai ingat itu di koran kampus. Saya masih ingat di koran kampus saya, tapi nggak ketemu lagi jejak digitalnya. Sudah saya cek, cari lagi nggak ketemu gitu. Dan dari situ sih mulai buat nulis lagi. Tapi kalau puluhan ada, tapi nggak nyampe 50 tulisan lah gitu. Nah, itu seru kan Pak, waktu di kampus itu bisa nulis, kemudian bikin pamflet. Wah, itu kayak suhogi gitu. Nyebar, nempel-nempel, ceritain kayak gini. Jadi kami waktu mahasiswa dulu itu paling sering bikin kayak artikel singkat, kajian singkat lah gitu ya Bung ya. Dan juga ada karikatur sebagai pendamping dari kajian itu. Dan biasanya kami kalau nempel itu, bayangkan di Andalas, itu di bukit dia dikelilingi hutan, waktu malam hari udah maghrib itu udah sepi, jam 6 itu udah sepi. Dan kita nempel jam 12 malam atau jam 1 malam. Dan itu paling seru, Itu paling seru jamnya. Aduh. Dan banyak cerita lah dari nempel-nempel pamflet itu kan. Dan akibat-akibatnya gitu. Dan sebenarnya mungkin buat beberapa kawan kayak, itu kan bukannya biasa aja ya. Iya, biasa aja kalau kampus sana di tengah kota masih rame gitu. Ini di tengah hutan gitu, nggak parah waktu itu deh. Itu parah. Ini ya, atmosfer seperti itu kita rasakan juga sekarang, tapi dengan tensi yang lebih tinggi. Bener nggak? Tensi yang lebih tinggi. Sekarang kan yang bakal ngerespon negara atau pemerintah. Dulu paling kampus misalnya gitu. Saya jadi sempat kepikiran. Kemarin saya jadi kepikiran sih. Ada ini nggak? Ada pengalaman menarik nggak? Ada pengalaman yang bikin greget nggak sama NGO ini? Selama di NGO? Iya. Selama di NGO yang bikin gregetan apa ya? Misalnya HP-nya diretas atau dicari-cari orang atau apa? Percobaan peretasan pernah. Itu waktu sebelum saya di TI ya. Oke. Sebelum saya di TI itu waktu menolak revisi undang-undang KPK. Saya soalnya di TI baru setahun, baru setahun gitu. Jadi belum ada yang sebelumnya. Saya itu di Pusat Studi Konstitusi Sako. Oke. Ya, jadi waktu itu di Andalas, dan waktu itu ada penolakan revisi undang-undang KPK, dilanjutkan dengan Cipta Kerja, dan waktu itu ada percobaan peretasan gitu. Dan untung saja tidak sampai diretas. Kalau sampai diretas, saya kasihan sama hackernya. Bukan galeri saya fotonya, aduh foto dia semua ini gitu. Kasihan hackernya ngeliatin foto saya di galeri. Jadi ya udahlah, untung gak diretas gitu. Peretasan sih yang paling kerasa banget. Kalau ancaman? Ancaman untung belum ada, atau saya tidak tahu, nggak ngancem sampai ke saya kali ya. Untung nggak ada ancaman, karena gini ya Bung, ketika waktu di kampus itu kan rebel, chaos nggak jelas gitu. Beberapa kali dibilang preman sama rektor, dipanggil sama kalau cerita chaosnya saya lebih banyak waktu mahasiswa, yang itu bikin saya belajar dan nggak boleh ke se-chaos ini kalau udah kerja di NGO gitu. Harus ada perhitungan yang matang. Waktu di kampus yang paling serem itu dipanggil sama petinggi kampus, terus dipanggil sama petinggi kampus ke ruangannya, dan di ruangannya itu udah nunggu 5 orang tentara. Itu kayak, dan ini kenapa sih nggak ada protek kepada mahasiswa pada saat itu ya? Tapi dari situ saya mikir jadi kayak gini, harus ada perhitungan yang matang untuk melakukan sebuah gerakan.
kalau misalnya nggak matang, ya mungkin saya beruntung waktu itu, saya cuma didatangi gitu. Tidak sampai walaupun itu masuk ke dalam kategori ancaman, tidak sampai kepada ancaman yang menyerang fisik atau gimana secara langsung lah. Tapi dari situ saya belajar untuk kedepannya jangan sampai lah ada peristiwa yang sama lagi gitu. Harus lebih hati-hati dalam menyusun gerakan dan menyusun strategi menyampaikan sesuatu gitu. Oke, kalau gitu ini mungkin menjelang akhir ya. Menurut Bung Hemi masih relevan nggak anak muda untuk tetap bergabung di jalur aktivisme? Menurut saya sangat relevan. Jadi sangat relevan kayak gini loh. Orang dahulu dari yang saya dengar dari senior aktivisme ini adalah jalan sepi gitu. Jalan sepi yang harus kalian jalani sendiri, jarang punya teman dan yang lainnya. Ya ketika saya di NGO malah saya mikir jadi dulunya yang saya introvert, saya malah sekarang kayak rame gitu, banyak teman buat ngobrol, buat melakukan gerakan dan aktivisme. Dan misalnya anak muda dan kawan-kawan mahasiswa sekarang tertarik untuk melanjutkan gerakan dan nilai-nilai yang kawan-kawan yakini, NGO adalah salah satu pilihan. Dan makin rame di NGO ataupun kawan-kawan sekarang kan anak muda lebih suka komunitas nih, lebih banyak komunitas yang lahir melakukan gerakan yang bersama-sama NGO tetap dalam social movement. Itu menarik sih, kita mau melihat apa yang bakalan kejadian kalau sampai itu terrealisasikan. Ya, dan itu tentu setara sama TI membuka pintu untuk itu kan, untuk bersinergi atau berjaring dengan teman-teman mahasiswa itu sangat diperlukan juga sih, karena kan ya keberadaan kita yang ya baru beberapa tahun tamat di kampus lah di NGO itu kan juga sebagai ibaratnya perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok mahasiswa kepada NGO ini gitu, atau sebaliknya gitu, agar sinergitas elemen masyarakat sipil ini tetap terjaga. Karena kan waktu di Padang kemarin ketika kita mahasiswa kan terasa betul bahwa mahasiswa itu nggak bisa bergerak hanya mereka saja gitu, dan pun teman-teman NGO juga butuh mahasiswa untuk memasifkan gerakan ini juga gitu kan. Cita-cita kita sama, cita-cita capaian kita kalau kita berbicara tentang bagaimana membuat Indonesia yang lebih baik, kita sama gitu. Jadi untuk apa kita membedakan diri dengan nilai kita berbeda gitu, ide yang kita bawa itu berbeda, tapi tujuan kita sama. Ya udah, kita bareng aja, kita berkolaborasi bersama dan membuat sebuah gerakan bersama. Itu sebenarnya bayangan yang salah satu bayangan yang saya cita-citakan dari waktu mahasiswa gitu. Kita bisa bersama membuat gerakan. Oke, Hemi, itu jadi standing point juga sebenarnya untuk diskusi kita sore hari ini. Ya mungkin ada yang dengar malam, ya terserahlah kapanpun dengar. Nah ini terakhir Hemi, pesan Hemi untuk teman-teman mahasiswa untuk menjelang pasca tamat lah, itu apa dalam konteks gerakan masyarakat sipil? Untuk kawan-kawan yang masih akan menyelesaikan studinya di kampus, ketika sedang mengerjakan skripsi, mungkin kawan-kawan tidak sepenuhnya di skripsi gitu. Dan mungkin memiliki waktu luang, dan gunakanlah itu waktu luang untuk mulai berjejaring. Kalau misalnya tertarik dengan gerakan NGO, gerakan bersama kawan NGO atau dalam gerakan sosial movement lainnya, bangun jaringan, tetap belajar, dan pegang aja prinsip apa yang pengen saya lakuin buat kedepannya, biar nggak sampai geser-geser gitu tujuan yang ingin dicapai. Itu aja sih. Oke Hemi, terima kasih banyak untuk waktunya di Suara Aktivis 3 ini, dan kita lanjut di kopdar yang langsung gitu, kopdar offline. Kopdar offline gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Isa, terima kasih kawan-kawan Setara.